Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini adalah hari pertama kita untuk belajar di tahun ajaran 2020-2021. Ustadz ucapkan selamat atas naiknya jenjang kalian dari kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kalian sudah memasuki di kelas 8 dan hari pertama kita belajar PPKN. Silahkan semua buka bukunya bab 1 mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita waktu di kelas 7 sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Masih ingat tidak? Nah, bahwa ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila itu sebagai dasar negara. Dari 3 tokoh itu akhirnya dirembukan menjadi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itulah yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Setiap negara pasti memiliki dasar negara sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara dalam mengatur tata kehidupan bernegara yang dirumuskan oleh para tokoh pendiri bangsa kita. Masih ingat 3 tokoh itu siapa? Kita patut bersyukur atas keberadaan Pancasila yang dapat mempersatukan dari beberapa elemen perbedaan bangsa dari seluruh pelosok tanah air ini. Beragam karena kita ini tahu kita beragam agama, beragam suku, beragam bahasa, tapi semua bisa disatukan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, Pancasila begitu kuat keberadaannya meskipun sempat digoncang oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berupaya mengganti ideologi bangsa Indonesia itu dengan ideologi komunis. Nah, yang berujung apa? Penculikan terhadap 7 jenderal. Ada Ahmad Yani, M.T. Haryono, Panjaitan, S. Parman, Sueprapto, Suetoyo, dan Tirtendan, yang beliau ini semua gugur gara-gara dari gerakan 30 September oleh Partai Komunis. Mungkin antum pernah kan nonton videonya. Kita lanjutkan mengenai sejarah Pancasila. Kita mengulang sedikit mengenai materi waktu kelas 7 bahwa rumusan-rumusan Pancasila itu ada 3 tokoh yang mengusulkannya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dia mengusulkan ada 5. Yang pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan sosial. Dan yang kelima kesejahteraan sosial. Yang kedua disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama tentang persatuan, tentang keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Soekarno pun pada saat itu juga mengajukan pendapat dia. Pada tanggal 1 Juni 1945, dia menyampaikan bahwa yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial,
dan yang kelima ketuhanan. Dan Soekarno lah yang lebih dahulu memperkenalkan istilah Pancasila itu dalam rapat BPUPKI. Jadi keluarlah istilah Pancasila itu. Nah, ini adalah perjalanan dari lahirnya ideologi negara kita. Jadi Pancasila bekal hidup dari pendiri bangsa untuk Indonesia selamanya. Jepang makin terdesak di Perang Pasifik. Pemerintah siapkan kepanitiaan guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat itu karena Jepang semakin terdesak oleh sekutu, akhirnya dibentuklah sebuah badan, yaitu Badan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat pada 1 Maret 1945. Nah, yang melakukan sidang pertama digelar pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan ada 5 hal dasar sebagai asas dan prinsip Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, seluruh usulan sidang diracik Presiden Soekarno menjadi Pancasila dan dibacakan di sidang BPUPKI. Rumusan Pancasila itu menghasilkan yang disebut Piagam Jakarta. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ini dibacakan oleh Soekarno, makanya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Terus ketika tanggal 22 Juni 1945, rumusan Pancasila itu dituangkan dalam bentuk Piagam Jakarta. Makanya ada juga orang bilang bahwasanya Pancasila itu lahir 22 Juni 1945. Dan yang terakhir itu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Piagam Jakarta dirumuskan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Makanya Pancasila itu ada yang bilang lahirnya tanggal 1 Juni 1945, ada juga yang bilang bahwa lahirnya Pancasila itu ya ketika tanggal 22 Juni 1945, dan ada juga yang bilang bahwa Pancasila itu sebenarnya di tanggal 18 Agustus 1945. Semuanya benar, karena ada urutan sejarah di dalam perumusan Pancasila itu. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 itu Pancasila itu dibacakan oleh Presiden Soekarno di sidang BPUPKI, dan rumusan Pancasila itu dihasilkan atau menghasilkan Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta itu pun akhirnya dirumuskan dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Jadi yang pertama adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dikukuhkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya,
adalah setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan jalan hidupnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam mengatur ketata kehidupan, baik itu di dalam negeri ataupun itu urusan di luar negeri. Yang berikutnya, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus tentulah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup juga berarti memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakatnya. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Yang kedua, menjadikan sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan-gagasan dan ide-ide dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Dan yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga, suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, bahwa Pancasila itu merupakan suatu kepribadian bangsa yang bangsa Indonesia adalah unik, khusus yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, memberikan corak atau ciri khas tersendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Misalnya adalah gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Karena kita merdeka bukan karena satu atau dua orang saja, tetapi karena kita bergotong royong bersama-sama mengusir penjajah dari negeri kita yang tercinta. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Bahwa Pancasila sebagai perjanjian yang luhur dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara, terjadi diskusi bersama-sama. Kita tahu kan bahwa pada sila pertama Pancasila itu terjadi perubahan. Nah, yang semula itu untuk menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan Pancasila itu sebagai dasar negara itu adalah kesepakatan bersama, bukan kesepakatan salah satu atau 2-3 orang tokoh bangsa saja. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita tahu bahwa Pancasila ini kedudukannya itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala sumber hukum itu haruslah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila ini adalah fondasinya. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum itu tercantum dalam pasal 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia ini. Makanya ketika ada rencana tentang pembuatan RUU haluan negara yang mengatur tentang Pancasila, menjadi pro kontra kan. Pancasila mau diatur di dalam sebuah undang-undang. Istilahnya itu kita mengatur dasar negara di dalam sebuah undang-undang, yang undang-undang itu di bawah dari Pancasila. Makanya banyak terjadi pertentangan. Yang berikutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.